Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa itu kompetensi inti, kompetensi dasar, prota atau program tahunan, promes atau program semester, RPP dan silabus. Di mana kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi terdiri dari kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti dan kompetensi dasar digunakan sebagai dasar untuk perubahan buku teks pelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, atau Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Sedangkan kompetensi dasar menurut pendapat Sanjaya 2013 halaman 133 ialah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Jadi kesimpulannya itu bahwa kompetensi dasar merupakan turunan dari kompetensi inti yang harus dikembangkan peserta didik dalam pembelajaran baik dalam sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan selanjutnya ada penyusunan program tahunan pembelajaran tematik atau disebut dengan prota. Jadi, prota merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran muatan pelajaran. Prota dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan tema pelajaran yang akan diajarkan dalam satu tahun itu. Program tahunan sebagai pedoman bagi pengembang program berikutnya, seperti program semester, silabus, RPP. Maka dari itu, setiap guru harus membuat prota untuk mengetahui alur tema yang akan diajarkan dalam setiap tahunnya, yang terdiri dari semester ganjil dan semester genap. Prota sendiri dibuat agar guru tidak lari dari prosedur yang akan diajarkan pada peserta didik. Jadi contohnya seperti kayak guru itu mempunyai susunan tersendiri untuk diajarkan kepada siswanya. Dan selanjutnya ada penyusunan program semester pembelajaran tematik atau prosem. Jadi prosem sendiri merupakan penjabaran dari program tahunan. Prosem dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan tema pelajaran yang akan diajarkan dalam satu semester atau sekitar 6 bulan. Itu prosem ya, karena kan setiap semester, jadi hanya setiap 6 bulan saja. Beda sama prota, kalau prota itu dalam satu semester. Setiap bulannya terdiri dari 4 atau 5 minggu. Setiap guru harus membuat prosem untuk mengetahui alur tema yang akan diajarkan dalam setiap semester atau dalam 6 bulan. Satu tema menghabiskan waktu selama 1 bulan, sedangkan satu subtema menghabiskan waktu dalam 1 minggu. Dalam 1 hari harus menuntaskan 1 pembelajaran. Prosem dibuat agar guru tidak lari dari prosedur yang akan diajarkan. Dan selanjutnya ada penyusunan silabus pembelajaran tematik, di mana pengembangan silabus dilakukan merujuk silabus pada mata pelajaran. Untuk materi pokok menyesuaikan dengan kompetensi dasar setiap mata pelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan gabungan pembelajaran untuk satu tema atau subtema untuk sebuah kompetensi dasar dari muatan mata pelajaran yang diikat dalam tema atau subtema tersebut.
Selanjutnya ada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana penyusunan RPP kurikulum 2013 yang direvisi pada tahun 2018 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk tercapainya kompetensi yang ingin dicapai. Berikut rinciannya. Yang pertama, mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter atau PPK di dalam pembelajaran. Karakter yang diperkuat seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integrasi. Dan yang kedua itu mengintegrasikan literasi. Di situ ada 6 bagian. Yang pertama ada literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, dan literasi teknologi, dan yang terakhir literasi visual. Dan yang ketiga ada mengintegrasikan keterampilan abad 21 atau 4C. Jadi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kreatif dan inovatif, yang kedua ada critical thinking, yang ketiga ada komunikatif, dan yang keempat ada kolaboratif. Dan yang keempat itu ada mengintegrasikan higher order thinking skill, yang merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan memperkirakan itu sendiri. Oke, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.